Lolos tes medis, Aji Santoso sebut Senin Taisei Marukawa akan mulai latihan. Dikutip dari surya.co.id. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut pemain asing barunya, Taisei Marukawa akan berlatih bersama tim maksimal hari Senin tanggal 31 Mei. Taisei Marukawa sudah tiba di kota Surabaya, Kamis tanggal 27 Mei malam setelah sejak tanggal 22 Mei menjalani karantina di Jakarta. Pemain asal Jepang itu juga sudah dinyatakan lolos serangkaian tes medis yang dijalankan hari Jumat tanggal 28 Mei. Taisei Marukawa menjalani beberapa tes kesehatan untuk bisa dinyatakan lolos. Mulai dari foto X-ray, pemeriksaan darah, dan pemeriksaan rekam jantung. Dengan hasil ini, Taisei Marukawa selangkah lagi resmi menjadi pemain asing pertama Persebaya musim ini. Menunggu proses tanda tangan kontrak yang mundur beberapa hari, karena manajemen Persebaya masih mengikuti agenda Kongres PSSI di Jakarta. Paling lambat, Taisei Marukawa berlatih dengan tim, hari Senin, terang Aji Santoso pada surya.co.id. Lolosnya tes medis Taisei Marukawa disampaikan Pratama Wicaksana, dokter tim Persebaya. Dari pemeriksaan fisik secara menyeluruh yang dilakukan tim medis, tidak ada cedera bawaan yang ditemukan pada mantan pemain Noah Jumala FC, klub kasta tertinggi Liga Latvia itu. Hasil ronsen menunjukkan kondisi tulang Taisei Marukawa bagus dan tidak ada bekas cedera bawaan. Hasil pemeriksaan Taisei bagus. Tidak ada masalah di kesehatan dan fisiknya, terang dokter yang akrab disapa Tommy tersebut. Taisei Marukawa mengaku memang belum pernah mengalami cedera, termasuk juga operasi sejak menjadi atlet profesional sepak bola. Benar-benar yakin dengan kondisi fisiknya, tidak ada persiapan khusus yang ia lakukan jelang melakukan tes fisik. Selama berkarir saya belum pernah cedera apalagi operasi. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari tes medis ini, ucap Taisei Marukawa. Meski telah mendarat di Surabaya, pemain Jepang belum teken kontrak. Dikutip dari jawapos.com. Taisei Marukawa akhirnya tiba di Surabaya. Kemarin malam pemain asal Jepang itu sudah mendarat di Bandara Juanda. Meski sudah tiba, Taisei tidak akan langsung berlatih. Sebab, kemarin latihan skuad Persebaya Surabaya diliburkan. Lagi pula, Taisei masih harus melakukan tes medis terlebih dahulu. Itu sebagai syarat sebelum kami melakukan sign kontrak. Kami lihat bagaimana riwayat cederanya, kata Ram Surahman, sekretaris tim Persebaya. Pemain 24 tahun itu memang belum menekan kontrak. Dia datang ke Persebaya bermodal offering letter yang diberikan oleh manajemen. Dalam offering letter itu, pihak manajemen menjabarkan apa saja yang akan didapat Taisei jika memperkuat Persebaya. Mulai dari salari, gaji, fasilitas, dan berbagai hal yang berkaitan dengan kompetisi ini, jelas pria asal Benjeng, Kabupaten Gresik tersebut. Dari offering letter itu, Taisei dan pihak manajemen sudah menemui kesepakatan. Dia sudah setuju dengan apa yang kami tawarkan, tegas Ram. Lalu, kapan Taisei akan melakukan teken kontrak? Pihak manajemen tidak mau buru-buru. Teken kontrak akan kami lakukan pekan depan setelah Kongres PSSI selesai. Kami tunggu Pak Manajer, Chandra Wahyudi, tambahnya. Chandra kemarin terbang ke Jakarta. Dia akan menghadiri Kongres tahunan yang digelar federasi. Karena itu, teken kontrak baru bisa dilakukan setelah Chandra kembali ke Surabaya. Selama itu, pihak manajemen memberikan kebebasan kepada Taisei. Jika memang kondisi fisiknya sudah membaik,
pihak manajemen siap memberikan lampu hijau kepada Taisei untuk bergabung dalam latihan. Selain Taisei, manajemen sudah deal dengan satu pemain asing lainnya. Pemain itu berasal dari Brasil. Sejatinya, pada minggu lalu tanggal 23 Mei si pemain sudah akan bertolak dari Brasil menuju Indonesia. Sayang, rencana terbang ke Indonesia itu gagal. Sebab, hasil tes PCR-nya menggunakan bahasa Portugal. Sementara pihak maskapai hanya menerima hasil PCR menggunakan bahasa Inggris. Hal itu membuat keberangkatannya harus ditunda. Meski begitu, pihak manajemen memastikan pemain tersebut akan tetap mendarat di Surabaya. Ini sekarang sedang kami atur ulang waktu keberangkatannya. Mudah-mudahan sebelum Juni sudah terbang ke sini, Surabaya, ungkap pria yang pernah menjabat media officer Persebaya itu. Proses negosiasi pemain asing asal Brasil juga sama dengan Taisei. Pihak manajemen mengirimkan offering letter terlebih dahulu. Setelah setuju, baru dijadwalkan sang pemain terbang ke Surabaya. Lantas, siapa pemain asal Brasil itu? Ram belum mau membocorkan identitasnya. Dia hanya berharap si pemain bisa segera bergabung dengan tim berjuluk Green Force tersebut. Sejak awal Persebaya siap dengan sistem degradasi. Dikutip dari mainmain.id. Aji Santoso menyambut hangat keputusan PSSI yang tetap memberlakukan promosi dan degradasi di kompetisi Liga 1 serta Liga 2 musim ini. Sedari awal, pelatih Persebaya itu memang tak sepakat bila degradasi dihilangkan. Ia menganggap, spirit kompetisi itu ada di sistem degradasi dan promosi. Kalau dihilangkan, kan menjadi tidak menarik. Kompetisi kehilangan ruhnya, ujarnya. Keputusan PSSI tersebut diyakini Aji Santoso bisa membuat jalannya kompetisi berlangsung menarik dan ketat. Semua tim pasti akan memaksimalkan setiap laga yang dijalani. Tak ingin ada poin lepas. Ini yang akan menarik. Pada akhirnya juga berimbas ke semangat juang pemain. Setiap pertandingan dilewati dengan kesungguhan. Tak ada main mata dan sebagainya. Sebab, hasil pertandingan konsekuensinya menyangkut posisi tim. Kalau lengah dan terus kalah, bisa dikirim ke Liga 2, jelasnya. Bagaimana dengan kesiapan Persebaya sendiri? Keputusan adanya degradasi itu sudah diinformasikan dan ditekankan kepada seluruh pemain, termasuk gambaran sistem kompetisi nanti, yang sangat mungkin Persebaya tak bermain di kandang, Stadion Gelora Bung Tomo. Semua pertandingan bisa jadi dijalani di luar kandang. Artinya apa? Saya minta anak-anak untuk tampil all out dimanapun bertanding. Mereka harus punya mental pemenang dan petarung, tandasnya. Sejauh ini, Aji melihat doktrin tersebut mampu tertanam baik. Penguatan mental itu dilakukan berbarengan dengan latihan fisik berat. Intensitas terus meninggi, sangat menguras energi. Tetapi, saya minta mereka untuk melawan rasa lelah itu. Harus dilawan. Itu salah satu cara membentuk mental pemenang, bebernya. Sementara itu, terungkap adanya campur tangan AFC dan FIFA di balik keputusan PSSI tetap memberlakukan promosi degradasi musim ini. Padahal, awalnya, PSSI hampir sejalan dengan usulan sebagian besar klub dan keputusan Exco PSSI, yakni sepakat musim ini tak ada degradasi. Namun, FIFA sepertinya campur tangan. Anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani membenarkan hal tersebut. Hassani sendiri termasuk yang sepakat dan mendukung peniadaan degradasi. Itu kemudian ditindaklanjuti Exco lewat keputusan resmi pada tanggal 3 Mei tahun 2021. Jadi, saat rapat Exco kemarin, Pak Ketum dan Pak Waketum sebelumnya menyurati AFC dan FIFA. Menurut Sekjen FIFA, kalau bisa jangan diubah terah kompetisi, kecuali memang ada kejadian yang sangat luar biasa, kata Hassani. Menurut AFC dan FIFA,
penyelenggaraan Liga 1 musim ini tidak termasuk kategori darurat. Jadi, kalau bisa, kata FIFA, dilakukan kompetisi secara reguler saja, lanjut Hassani. Dari keputusan FIFA itu, kata Hassani, keputusan dilempar kembali ke Forum Exco. Lantaran FIFA sudah menginstruksikan demikian, tak ada opsi lain. Harus diikuti, tegasnya.